pasangan suami istri punya impian yakni memiliki keturunan. Tapi terkadang apa yang sempat direncanakan itu justru menemui beberapa kerikil dan rintangan kecil. Hal itulah yang nampaknya sempat dirasakan oleh beberapa rekan selebriti tanah air dalam menjalani sebuah perjuangan yang cukup menguras emosi demi mendapatkan buah hati tercintanya. Dan berikut adalah deretan artis yang lalui kisah dan perjuangan demi mendapatkan sebuah momongan. Pertama, ada pasangan Rifan Fajarsyah atau yang akrab disapa Ivan 17 dengan Citra Monica. Menikah pada tanggal 29 Mei 2021, pasangan yang satu ini sudah 1 tahun lebih berjuang demi mendapatkan sang buah hati. Diketahui awal-awal pernikahan mereka, keduanya pernah menjalani program bayi tabung. Namun upaya tersebut gagal. Pantang menyerah dan tetap berusaha, beberapa waktu lalu keduanya mencoba program kehamilan lagi, tapi dengan metode laparoskopi. Berikut potret Citra Monica usai jalani operasi laparoskopi. Bismillah. Jadi ceritanya tadi tuh aku mau pergi sendiri bawa mobil, tapi karena aku baru kelar operasi laparoskopi dan suamiku masih belum mengizinkan. Padahal sebenarnya nggak apa-apa sih, udah aman. Aku udah nggak ngerasa gimana-gimana lagi gitu kan, jahitannya juga kecil. Cuman memang ada 3 titik dan kemarin tuh aku sempat begah, nggak bisa BAB gitu selama 2 hari. Setelah operasi itu, tapi sekarang udah alhamdulillah udah enakan. Jadi aku sekarang udah mulai mau jalan gitu. Nah aku ikut suamiku dan nanti aku bakalan diantar gitu sama drivernya biar aku nggak capek gitu. Iya dong ya. Insya Allah awal tahun insya Allah doakan kita lanjut ya program baru. Lanjut program lagi. Program ke dokter ya, maksudnya gini, program lewat dokter, dokter itu insya Allah mungkin awal tahun depan sudah mulai. Cuman kalau program kita berdua alhamdulillah lanjut terus ya. Iya. Pemirsa. Kebetulan kan prosesnya juga lumayan gitu ya. Jadi alhamdulillah. Laparoskopi itu suatu teknik operasi dengan memakai sayatan yang sangat kecil seperti lubang gitu ya. Jadi kita buat ada 3 puncture atau paling banyak itu 4 puncture seperti itu untuk kamera. Jadi beda dengan operasi biasa, kita harus membuat sayatan di perut baik horizontal maupun vertikal yang tentunya sangat besar. Nah, laparoskopi ini mempunyai keuntungan karena kita ada pembesaran dengan melihat mata telanjang, kita bisa mengeksplor tuh bagian-bagian di dalam perut yang kita bisa lihat dengan jelas. Kita monitor pakai ada masukan kamera, kita bisa lihat di dalam monitor TV. Bagian-bagian mana yang mengalami suatu perlekatan, bagian-bagian mana yang mengalami suatu kelainan. Perawatannya itu tidak lama seperti operasi laparotomi atau yang biasa dilakukan. Itu perawatannya bisa meminimalkan biaya perawatan. Ya mungkin cuma 1 hari setelah pasca laparoskopi kondisinya bagus, semuanya baik, dia bisa pulang. Dan keuntungan kosmetiknya tentu karena sayatannya kan jadi lebih kecil. Apalagi untuk pasien-pasien yang ingin mendapatkan keturunan, laparoskopi biasanya itu mempunyai nilai tambah yang lebih. Terutama penyebab dari dilakukan operasi laparoskopi tadi kita untuk melihat kondisi rahim, kondisi saluran telurnya, kondisi indung telurnya, apakah ada kista, apakah ada miom di dalam
rahimnya, apakah ada peleketan daripada tubanya ada pembesaran, nah itu seperti itu. Kedua, pasangan Via Valen dan Shefra Yolandi. Usai menikah pada tanggal 15 Agustus 2022 lalu, Shefra dan Via mengakui bahwa mereka tidak akan menunda hadirnya momongan dari buah pernikahan mereka berdua. Dan hal itu nampaknya benar terjadi. Ya, tak lama usai pernikahan mereka, kabarnya Via sudah mengandung. Tapi kabar duka justru datang ketika Via menjalani pemeriksaan USG di rumah sakit. Jalani pemeriksaan disertai secercah harapan, naas. Via Valen mendapatkan kabar janin yang dikandungnya tidak berkembang. Padahal Via dan Shefra memimpikan untuk memiliki momongan sebanyak-banyaknya. Menurut hitungan dokter, seharusnya usia kamu 12 minggu, nak. Tapi hasil USG menyatakan usia kamu masih 8 minggu. Sama dengan hasil USG 1 Oktober kemarin. Kata dokter, kamu udah gak berkembang selama 1 bulan. Ami bingung, nak. Demi Allah bingung. Melihat kondisi yang sekarang, apakah mungkin dengan menunggu lagi masih ada harapan untuk kamu berkembang dan bisa benar-benar Ami miliki? Itulah perasaan terdalam Via Valen yang sempat ia tuangkan dalam postingan sosial media pribadinya. Kita tancap gas aja lah. Mudah-mudahan cepat dikasih sama Allah. Sebanyak-banyaknya biar rame. Mas ini kalau misalnya nanya itu sambil banyak berapa? Kayak gitu. Udah nikah belum, Mas? Belum. Cobain, Mas, enak beneran loh. Udah, jangan ditunda-tunda. Kalau udah ada yang cocok, klik langsung aja, Mas. Ntar nyesel sampean kalau baru nikah. Aduh ya, kenapa nggak nikah dari dulu ya? Gitu. Terus pokoknya intinya doain aja yang terbaik ya. Dan yang terakhir, ada pasangan Anissa Rahma dan Anand Dito. Sejak menikah di tahun 2018 silam, diketahui Anissa dan Dito tidak pernah ingin menunda momongan. Tapi rupanya perlu waktu 4 tahun untuk penantian panjang itu terjawab. Ya, pada hari Rabu 13 Oktober 2022, bayi kembarnya lahir secara sesar. Di balik kebahagiaan tersebut tersimpan segelintir kisah yang penuh drama jelang kelahiran buah hati mereka. Rupanya buah hati Anissa lahir lebih cepat dari yang dijadwalkan. Di saat yang berdekatan, ia baru saja melakukan suntik pengencer darah. Sontak ketika alami kondisi darurat, melakukan bius sekaligus operasi sesar. Siapa sangka justru Anissa beresiko lumpuh lantaran jarak suntik pengencer darah belum terlalu lama. Inilah cerita perjuangan Anissa Rahma yang penuh resiko demi lahirkan bayi kembar mereka. Tapi karena Anissa sesar dan sebenarnya itu ada drama-dramanya juga nih sebelum lahiran banget, karena sebelum pecah ketuban itu Anissa sempat suntik pengencer darah dulu untuk memasuki operasi sesar yang setengah badan ya dok ya. Ternyata nggak boleh berdekatan dengan suntik pengencer darah. Jadi kita putuskan harus, karena ketuban sudah pecah, kita harus melakukan tindakan darurat. Nah, dramanya adalah 1, saya punya bayi kembar. 2, bayi kembarnya itu belum cukup bulan. 3, Mbak Anissa baru saja suntik pengencer darah, di mana dokter biusnya tidak berani tuh bius tengah badan karena ada resiko komplikasi. Begitu perdarahan itu terjadi, Anissa beresiko lumpuh, sehingga diharuskan untuk bius secara total. Tentu saja di situ adalah dilema ya, karena saya punya bayi kembar yang kalau dia terbius dengan bius total,
maka bayi itu bisa tidak nangis, perlu alat bantuan khusus ya. Tapi syukurnya karena koordinasi tim ya, dari awal kita sudah tahu kemungkinannya seperti itu, kita koordinasi tim, ICU bayi sudah siap, Dr. Silvina sudah siap, alat-alat resusitasi untuk bayi kembar sudah kita siapkan. Lalu kita berusaha untuk melakukan operasi dengan sangat cepat ya. Jadi 1 menit obat biusnya masuk, bayi harus lahir. Karena itu kita coba melakukan semuanya dengan cepat. Saya jadi melakukan operasi dengan sangat cepat. Waktu itu saya minta Mas Dito jangan masuk deh, soalnya saya takut Mas Dito kalau lihat Mbak Nisa diintubasi di bius umum, takutnya Mas Ditonya pingsan, saya tambah pasien lagi 1. Jadi saya bilang Mas Dito mungkin lebih baik nggak usah dulu. Tapi Mas Dito persis di luar kamar tindakan, jadi nggak di luar jauh, dia persis di luar kamar tindakan. Jadi begitu bayi lahir, Mas Dito dengar tangisannya langsung. Dengan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dengan doa bersama, bayi pertama lahir langsung nangis, bayi kedua lahir juga langsung nangis gitu ya.